Pecinta pewayangan Jawa mengenal satu ras yang digambarkan bertubuh gelap penuh bulu, bermata merah menyala, memiliki taring, dan tinggal di kedalaman hutan, jurang, atau wilayah kegelapan lainnya. Mereka disebut bangsa Gandarwa. Dalam lakon, golongan ini dikerahkan tokoh antagonis untuk melawan para kesatria. Sering pula muncul untuk mengganggu pertapa atau pembabat alas. Bisa dikatakan, Gandarwa merupakan adaptasi lokal yang cukup unik dari makhluk gaib bernama Gandarwa yang berasal dari mitologi kuno. Pada sastra-sastra tua, Gandarwa adalah bangsa gaib berjenis laki-laki tampan, serta memiliki kemampuan musikalitas tinggi. Mereka adalah musisi alam kadewatan. Sayangnya, mereka rentan jatuh dalam kesalahan, sehingga kadang mendapat kutukan, semisal berubah dan terpaksa masuk dalam golongan raksasa. Kembali dalam versi pewayangan Jawa, walau sebagian besar dari Gandarwa adalah antagonis, nyatanya ada pula yang menjadi sahabat atau pembantu protagonis yang biasanya berasal dari kelompok kesatria maupun brahmana. Pada salah satu sandit pedalangan yang cukup populer dan sering digelar, tersebutlah tokoh terkemuka dari bangsa Gandarwa yang bernama Prabu Gandarwa Raja Swala. Dia memimpin semua makhluk halus di alas Wonopringgo yang sangat anggar. Karakter ini dikisahkan bersahabat dengan Begawan Parasara atau Resi Polosoro. Hanya dengan menggunakan siulan panjang di kegelapan malam yang menembus kerimbunan pepohonan, Gandarwa akan datang secara tiba-tiba di dekat sang pemanggil. Demikianlah juga yang dilakukan Parasara untuk mengundang Gandarwa Raja Swala. Prabu Swala punya putra yang secara fisik berbeda dari Gandarwa kebanyakan. Meski demikian, tetap saja dia punya kelakuan buruk yang sama dengan habitatnya, yakni mengganggu istri orang. Namanya Supatra. Setelah memastikan suami targetnya sedang pergi dan tidak ada orang lain, Supatra lantas mengubah diri menyerupai sang suami, lalu masuk ke kamar tidur. Kelanjutannya, ya, tentu saja tidak perlu lagi diceritakan di sini. Swala jengkel bukan kepalang. Sebagai calon pengganti tahta Wonopringgo, anaknya itu seharusnya punya level kelakuan yang lebih baik dari genderuwo kelas eceran. Oleh karena itu, Swala meminta bantuan sahabatnya, Resi Parasara, agar menegur dan menasehati Supatra. Tapi Supatra nyolot saat dinasehati. Dalam keadaan emosi tingkat akut, mendadak Semar yang kala itu menjadi pengiring Resi Parasara melempar sebatang kayu garu pada Supatra. Rupanya, kayu itu adalah perwujudan Sukadi, seorang pertapa yang sedang berubah bentuk gara-gara salah baca mantra. Supatra langsung menyerang Sukadi karena mengira Sukadi adalah perwujudan ajian Semar. Keduanya pun saling serang, tidak peduli raga mereka ajur mumur tak terkira. Beruntung, setelah mendengar nasihat Semar, keduanya merasa pertarungan itu memang tidak ada gunanya. Hanya membawa kerusakan fisik dan batin saja. Mereka menyesal dan lantas berniat turut mengikuti Semar menjadi abdi Resi Parasara. Pada hari itu juga, berdasarkan suara gaib dari Batara Narada, Resi Sukadi menyandang nama baru sebagai Nolo Gareng, sedang Supatra diberi nama Badruk.